Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait yang akan berangkat ke tanah suci bersama keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat memaksimalkan ibadah haji, ibadah yang mulia, insyaallah. Kemudian dari itu, mari pula kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Dengan selalu berselawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sudah memahami bahwa haji adalah rukun Islam yang kelima, di mana Rasulullah sendiri sampaikan kepada kita bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tiada lain imbalannya kecuali surga. Jadi tentunya kita berangkat ke tanah suci sangat-sangat mengharap yang namanya haji mabrur. Nah, melalui kesempatan ini saya akan memberikan manasik haji dengan pendekatan sufi. Apa yang harus kita persiapkan supaya betul-betul haji mabrur kita peroleh. Yang pertama, perbaiki niat. Perbaiki niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan atau perbuatan atau pekerjaan tergantung daripada niatnya. Jadi yang pertama perlu ipakasingi ni berniat ki mendre itana marajae, jangan ada tendensi yang lain makada elok kita tambaireke titelta strata sosial ta. Hanya semata-mata karena Allah kita berangkat ke tanah suci. Ilahi Rabbi anta maksudi waridhaka matlubi. Ini mipuang wakatai dan dia riota mipuang usapa. Jadi tahu salah kita peduli yang namanya titel haji atau elukiobi dengaji. Nasabah mereka makokoe maka vitamin rita nama rajai. Nasabah elo yukbi ide ngaji. Ya, jadi biasa tatambah aseta koro bapak haji, ibu hajjah, tapi belum tentu mabrur. Ya, nah inilah perlu dipahami. Jadi ini yang pertama, perbaiki niat. Yang kedua,
sucikan hati dan semua harta yang kita bawa. Jadi ongkos biaya haji kita, UNH kita keluarkan zakatnya 2,5%. Lalu belanja uang belanja kita, uang saku kita juga keluarkan zakatnya. Ini dari segi harta, bersihkan itu. Ya, kemudian hati kita harus juga kita bersihkan, jangan sampai masih ada dosa-dosa kita kepada teman, keluarga, sahabat dan lain-lain. Itulah sehingga mancai tradisi turi kampunta manasi haji ribulai. Jadi itu hanya suku Bugis Makassar saja yang melakukan begitu. Ya, tradisi maloriade niaro koile di joppare kita membuki acara manasik ribulata. Padahal kan bimbingan manasik di Kementerian Agama itu sudah ada. Tapi karena tradisi kita ini dipertahankan karena kesempatan mengundang keluarga kita, sahabat kita. Jadi apa yang kita lakukan malam ini, ya saudara kita yang mau berangkat haji, ya milok dampak dari keluarga kita, sahabat kita dan lain sebagainya. Karena itu harus betul-betul bersih dari dosa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, karena ketika kita sampai di tanah suci, kita akan dijemput. Ya, lahirianya kita berangkat ke rumahnya Allah, tapi hakikatnya di situ kita datang. Ya, untuk apa kita datang ke rumah Allah di Baitullah? Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyibah." Majapunna pongala taala mapancing de natarima ki narekode ni mapancing. Jadi elok ki mangolor pongala taala ribetondai harus betul-betul bersih. Jadi harta yang kita bawa harus bersih, kemudian diri kita juga harus bersih, dan semuanya yang kita bawa harus bersih. Insyaallah itu persyaratan pertama untuk mengantar kemabruran haji. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian perjalanan kita, apa yang harus kita lakukan? Jadi mulai dari rumah kita dianjurkan sholat sunat, ya salat sunat safar. Jadi sampai sunat 2 rakaat untuk melakukan perjalanan. Tujuannya itu serkombengi selamat dalam perjalanan tak. Kemudian setelah itu kita sampai di bandara, terus naik di pesawat. Saya melihat dan mengamati problema jamaah di pesawat itu hanya 2, Jamban Siboteme. Itu problemnya jamaah haji. Ya, bukan main, kurang lebih 12 jam di pesawat. Ya, kurang lebih 12 jam di pesawat. Jadi problemnya saya lihat itu temem suwak Jamban. Kemarin saya berikan bimbingan tayamum di miniatur Ka'bah, di miniatur pesawat. Ada yang tawarkan, ini kan ada bisnisnya di situ. Ya, agak sinaro popok yang ditaruh dulu jambat teme. Jadi saya bilang, mak bisnis tak biasa ya. Jadi dia bergaga toh. Tapi saya bilang mohon maaf, saya sampaikan sama yang sampaikan tadi itu, ada teknis saya. Kebetulan saya dulu ketua rombongan dan juga selalu memberikan bimbingan. Jadi bagaimana mengantisipasi supaya buang air kecil atau buang air besar di pesawat itu jangan selalu. Jadi caranya sebelum kita berangkat kuisir ke makada jam sekian berangkat pesawat aja namanya gayan reolo kurangi kodek mereka nama luput tahu aja nah.
Insyaallah kamu tuh andre matur bahasa wae. Ya, werinu maku tuh. Ya. Jadi kapan banyak makan, kapan banyak minum, insyaallah mega tuh masuk. Ya, jadi itu teknisnya. Ya, teknisnya. Jadi jangan khawatir. Tadi agak anda aku dalam perjalanan kina tuh lelu ke tebel ke jambu masih sesak itu. Ya, itu problemnya saya lihat. Terus lagi kalau di pesawat bisa jadi sebenarnya artinya tapi tadi wire ki pakai tisu mi. Nah ya tuh daru kono kok jambak ki na tene wire pakai kalau lain apalagi kok makunrai. Jadi itu teknisnya ya, teknisnya. Itu di pesawat. Jadi hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Jadi mungkin pelaksanaan haji kita ini tamat tuh ya, Pak Haji. Jadi berarti kita ke Madinah, ke Mekah, langsung ke Mekah ya. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu ada 3 model. Ada tamattu, ada ifrat, ada qiran. Jadi ini pemahaman buat kita semua. Ya, saya rasa ini mega tuh macinna. Ya, yang dari tanah suci lebih cinta Pak. Apalagi yang belum. Jadi pelaksanaan ibadah haji ada namanya tamattu. Jadi tamattu sebenarnya itu di antara 3 model pelaksanaan haji ini tamattu yang paling saya senangi karena di situ saya anggap sangat sempurna. Kenapa saya katakan sangat sempurna? Nasab angka patempelekna. Ada dam. Jadi pelaksanaannya itu umrah dulu baru haji. Tapi harus bayar dam. Ya kalau ifrat ya haji berumrah tanpa dam. Kalau qiran 1 kali bergerak haji dan umrah. Ya, 1 kali bergerak. Itu masalah pelaksanaan hanya keadaan. Jadi mega mopo ang kelinga reke sur-sur selenge ya mapangiwan maka deh haji age ditala aji lompo age se jelompo aji prat ke tamattu aji bicu. Jadi saya langsung dengar itu di kamar di hotel itu. Jadi mentetulir se dia iya haji mabur wala. Maka datang rana kasih di madunomu mapangiwane reka tu terpaksa ya maka deh ang ke ustaz na cocok ki matu macam tu ngaka dek ka tujuh jam aja jawatan tu. Jadi kemudian itu maka dia harus haji tamatu umrah baru haji tapi harus bayar dam. Kalau ifrat haji baru umrah tanpa dam. Kalau qiran 1 kali bergerak haji dan umrah. Jadi kalau saya paling sempurna itu tamattu. Ya, karena ada paten pilekna ya menjaga iga misereke ada kesalahan, ada kekeliruan, iro dan ngereke tempele. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Itu saja hanya pelaksanaan sehingga ada namanya tamattu, ifrat dan qiran. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kita masuk pada materi umrah. Jadi umrah itu pengertiannya adalah berkunjung ke Baitullah. Ya, jadi berkunjung ke Baitullah. Nah, ketika kita mau laksanakan umrah, karena ini kita langsung ke Mekah, ya mungkin kita ambil mikat, tunggu saja aba-aba dari Kota Kloter, ya bisa di Bandara Jeddah. Jadi dianjurkan di situ kalau memungkinkan kita mandi, ya, baru berwudu. Sudah itu kita sholat sunnah ihram. Ya, sholat sunnah ihram. Jadi kepuran sampai sunnah ihram reke itu dan dicenampe nampak maniaki. Jadi niatnya pertama labbaik Allahumma umrata. Ya, ataukah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi kepuran reke mania mapakro nakenan itu kewajiban. Ya denre ayat irang ibace fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajj. Ya. Jadi ijaga ini ampi-ampiwe, tidak boleh ngomong sembarangan. Wala fusuka tingkah laku. Jadi ijaga itu ni kidota.
Jadi selama kita sudah berniat ihram umrah, maka omongan tingkah laku harus dijaga. Lalu apa yang harus dibaca? Yang kita baca adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, jadi baru itu saja kita ulangi terus ya sampai kita masuk di Masjidil Haram. Ya. Jadi kita masuk di Masjidil Haram, ya pintu mana saja kita ikuti saja aba-aba dari ketua rombongan atau ketua kloter. Jadi setelah kita masuk, ya mungkin kan Pak Haji kan sudah pengalaman ya. Jadi ya mungkin anaknya, keluarganya, ya. Jadi itu perlu perhatikan. Jadi kita mulai itu kita harus sejajar dengan Hajar Aswad. Ya, jadi harus sejajar Hajar Aswad. Jadi kita mulai Bismillah Allahu Akbar. Ya, jadi bacaannya itu selama kita tawaf tidak ada yang wajib. Ya, adapun di buku manasik itu anjuran. Kuniule mapalai ya makasih, tapi dari kuniule mapalai tidak ada masalah, ya. Jadi jangan terlalu dibebani pikiran tak makali dia wapal yang agar dibaca. Jadi intinya selama kita tahu seperti itu, apa saja doa yang kita baca. Dan bisa saja doa pamungkas Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya tonar baca macamnya. Ya, itu baca macamnya. Jadi tidak ada kewajiban bacaan setiap putaran. Jadi selama kita putaran itu usahakan supaya kita tidak bingung. Ada teknisnya lagi Pak Haji. Malaki gata pitu. Jadi taruh kue. Ya saya tesan kalau putaran paling itu kue. Itu tidak ragu gitu. Gene nikah pitu nikah depa. Itu untuk menghilangkan keraguan itu. Ya wanjurkan gini malaki gata. Taruh pitu di mata kue. Ya setiap narapi dari ya sudah Hajar Aswad palitas sikoi. Jadi begitu Bu ya. Ya, itu tenisnya. Insya Allah tidak ragu itu nasabah capun ya berarti genen itu. Bukan main perjuangan itu satu kali putaran itu. Apalagi si JP tahu jadi ada lagi tenisnya kalau kita tawaf itu sikalepeki. Ya, sikalepeki. Jangan agar sini berbanjar begini. Si kata ini cuma pakai. Ya. Jadi bisa 2-3 orang ki. Ya, bisa 2-3 orang ki. Dan usahakan sekamarta. Jadi setiap kita keluar dari hotel, dari kamar, si Jepang si kamarata. Berapa ke sekamar? 3 atau 4 orang. Pokoknya jangan berpisah sekamar. Ya, jangan berpisah sekamar. Itu teknisnya itu. Ya, karena jangan harap lagi mendapatkan bimbingan atau tuntunan dari pembimbing haji. Tidak ada itu. Mandiri maki itu. Nasabah, bukan main kok terpencar nih. Nah berapa satu kloter? 450. Nah satu juga pembimbing haji. Jadi itulah sehingga perlu dimantapkan ya manasik kita di rumah. Ya jadi begitu. Jadi inilah ilmunya ya. Jadi kita putar begitu, usahakan sekamarta sekalipi kima pakwe. Ya. Jadi setiap putar begitu. Nah kalau ada yang bisa baca, ya doanya itu setiap putaran. Ya lebih bagus lagi. Yang di sampingnya itu apa yang kita baca? Amin, amin. Ya jadi begitu. Kalau saya pengalaman dulu itu, saya tinggal di tengah. Ya jadi kalau mau pakai, jadi yang kami ke kiri ke kanan. Jadi saya begini modelku. Ya jadi orang kota tamu ke anu lima aku ya. Jadi yang baca. Jadi yang kami mau pakai jadi enak. Mau begini, yang kami mau ke kiri kanan. Jadi saya baca keliling. Anggota rekin, nawai kiri ke pakai samping kiri kanan. Jadi akan baca sampai kirian saya, amin, amin. Ya rumah nak baca matur. Itu kita usahakan teknisnya seperti itu. Sampai selesai 7 putaran, apalagi kita lakukan salat sunat tawaf. Ya, anjurannya Nabi ta di belakang makam Ibrahim. Tapi karena di situ padat, pasti maka betang luka kutu tawe. Ya, dianjurkanlah di situ. Yang penting di dalam Masjidil Haram. Ya, tapi paling bagus itu usahakan cari tiang. Ya, cari tiang di situ ki bagus di belakangnya tiang. Ya, mas sempajan toh. Karena itu arah ya bangsa lenge kongkar ke masa pakro tapa langsung tuh. Malah biasa sujuki tapa na jolekai ki
Ya, usahakan jangan kita tersinggung, sabar makin bawah. Jangan bilang kurang ngajar anak iya. Memang begitu modelnya itu. Ya, latihan kesabaran itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi setelah selesai sholat sunat tawaf 2 rakaat, ya kita santai-santai minum air zam-zam. Dan usahakan bawa kurma, ya, bawa kurma. Jadi di situ saya selalu anjurkan kepada calon jamaah, setiap kita minum air zam-zam dan makan kurma, berdoa di situ. Minta kesehatan, kemudian jangan haus dan lapar selama dalam pelaksanaan itu. Insya Allah melalui air zam-zam dengan kurma itu, dia bisa dingin itu kesendareke rasa haus dengan rasa lapar. Ya, jadi begitu. Itu berkahnya air zam-zam. Ya, jadi setelah itu kita mulai sa'i. Jadi kita mulai sa'i di Safa. Ya, di Safa. Jadi engkau taruh ke kutu pada saya Safa. Jadi anjurannya itu kalau di lantai 1 kita tupu-tupu ki menre. Ya, jadi tupu-tupu ki menre, ya baru kita menghadap ke Baitullah. Jadi kalau kita mulai sa'i di Safa menghadap ke Baitullah, jadi bukan saja kepala begini, harus badan menghadap begini. Ya. Jadi dianjurkan. Jadi apa yang dibaca ya seperti tadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa nih. Jadi dari Safa ke Marwah, makdeken ni sedih. Ya. Kemudian dari Marwah ke Safa menghitung lagi 1. Jadi bukan 1 putaran begini. Adik dapat dari ko tawaf ki. Jadi Safa, Marwah 1. Marwah, Safa 1. Jadi 2 nih kan. Jadi begitu terus dan berakhir nanti di Marwah. Nah, di perjalanan Safa ke Marwah ada pilar hijau itu, bagi laki-laki dianjurkan lari-lari kecil. Ya, ibu-ibu adik mah, ya jalan biasa saja. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi setelah selesai sa'i, berakhir nanti di Marwah, jadi usahakan itu karetnya lagi supaya kita tidak bingung. Nah, itu lagi teknisnya ya. Itu supaya tidak ada keraguan. Jadi sampai di Marwah kita tahallul. Ya, tahallul. Jadi kalau ibu-ibu itu ada lagi di situ kesalahannya, ibu-ibu saya lihat tanpa langsung buka mapakku dan suruh gunting reken ritawe, jangan. Ya, palingan kita sendiri yang gunting. Kamu gampang mereka malampi gemotar gitu. Ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup Bismillah saja sudah. Ya, dia mereka ini wajar kita baca roh. Yang penting Bismillah sudah. Ya, selesai ini tahallul. Ya, kalau laki-laki kan gampang. Ya, aliget mapa gunting mapa koro. Nanti sudah di tawaf ifadah artinya waktu kita di atas baru kita dianjurkan gundul. Ya, jadi laki-laki itu dianjurkan gundul, afdal di situ. Ya, jadi nanti kalau selesai nanti jamratul akabah. Kalau perempuannya kan cukup gunting saja beberapa lembar sudah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dengan sendirinya selesailah pelaksanaan umrah. Ya. Jadi apa yang dilakukan selama kita di tanah suci hanya sholat berjamaah. Nah, di sini juga banyak jamaah bireng reke mas sempajan di hotel. Nah, jadi ada lagi tuh saya pernah dapat selembaran itu di Mekah, apa dia bilang? Salat berjamaah itu demi menjaga kesehatan kita, sama aja itu pahalanya katanya di hotel daripada di masjid. Jadi saya sampaikan sama jamaah, ini pendapat lemah. Ini pendapat lemah. Karena di dalam hadis Rasulullah di situ beliau katakan bahwa salatu fi masjidi afdalu min salati mi'atin salatin ma siwahu wa illal masjidil haram. Wassalatu fil masjidil haram afdalu mi'ati alfin salati ma siwahu. Jadi salat di masjidku kata Nabi itu di Madinah ya. Satu kali salat di Madinah masih lebih mulia daripada salat 1000 kali di Masjid Multazam Segeri Pangkep atau di Kampota. Kita bayangkan ini di Madinah. Illal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Kalau sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di Kampota. Bayangkan pahalanya itu. Jadi saya tadi bantah itu bahwa
Jangan pakai itu pendapat lemah. Karena yang dimaksudkan hadis itu Masjidil Haram, bukan tanah haram. Nah, Masjidil Haram yang kita pahami ini yang ada Baitullah di dalam. Ya, jadi itulah sehingga kita harus minta sama Allah kesehatan, kekuatan. Jadi makanya ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Ibadah fisik, jadi ya perlu jaga kesehatan tak. Ya, jadi tanya mereka baca-bacaan mereka, ya baca-bacaan apa saja dihafal. Nah, yang penting hanya niatnya di awal, apa di waktu umrah atau haji, niatnya saja. Selebihnya itu ya kita ikuti saja. Larangan-larangannya kalau misalnya sudah pakai ihram umrah, sudah ihram haji, ya jaga larangan, tidak boleh gunting kuku, tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh membunuh binatang-binatang. Nah, itu larangan-larangannya itu. Insya Allah kalau itu sudah dihindari itu larangan-larangannya, insya Allah sudah perlu mendapatkan haji mabrur. Ya, yang penting fisik. Ya, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Jadi itulah yang kita lakukan setelah lakukan ihram umrah. Nah, seterusnya menunggu untuk wukuf di Arafah. Nah, di sinilah perlu kesehatan betul. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa selalu kita berdoa kepada Allah untuk kesehatan, kekuatan. Itu yang pertama kita minta. Angkat turi kita tuli ya asugiram itulah yang lau. Ya Allah. Jadi kalau saya itu kesehatan, alhamdulillah waktu saya pertama ke Tanah Suci, alhamdulillah tahun 2008 itu pamasena puange tapi aro lancat tore ketemu kerotue. Saya minta yang kesehatan. Maka daka kuelo karetar yang lasa kasih puang lisu pakampokku. Ternyata betul. Sehat terus selama 1 bulan lebih. Mulai Madinah, Mekah sehat betul. Ia lagi kasih pada angkana batu-batu dan influenza dan seterusnya. Saya ini sama saja perasaanku. Sekalinya lisu nareke. Pas 1 hari setelah pulang itu, masya Allah, lenyes daku. 1 bulan betul istirahat. Maka daka jadi tunggu pak doang aku. Maka daka kan wala tuasa wala bunga-bunga tapi tongang. Kira ko lesu na kasi puang engkau ini ku jampang kai makotongan. Jadi di situ saya pelajaran. Saya sampai ke sama jamaah ajak lalombo pada cing lalu ipawiriasi pada cing lalu aja sembarang. Ya, kasih pengalaman saya waktu ambil tawaf ifadah. Karena waktu jamrah itu ya saya tinggal ke Madinah, Mina, ambil tawaf ifadah. Jadi waktu mau pulang kembali ke Mina, ia ruang kota bener matuk cupon otoy. Jadi mette kasereke di mana wila ulam benro ria si noto mapakuro. Sekalinya elu labu soe, de pagaga oto kosong terpaksa mendre kare se cupon si oto makada nampar ngota kada itu tu makada di asik si oto monro. Masya Allah. Ini pengalaman saya waktu di Tanah Suci pertama di tahun 2008. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi kita kembali ini pelaksanaan ihram haji. Jadi kalau kita ihram haji, di mana kita ambil mikat? Di pemondokan kita. Ya, jadi di pemondokan kita ambil ihram haji. Jadi niatnya, jadi caranya tadi sama, kita bersihkan badan, mandi, berwudu, baru kita berniat, ya. Jadi setelah sholat kita berniat. Jadi niatnya hanya yang membedakan tadi umrah, sekarang haji. Jadi nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi kupuran di kamar pakro. Nah karena situ rumusnya fala rafatha wala fusuka wala jidala bil haji dan seterusnya. Jadi selama kita sudah berniat ihram haji, ya kita tunggu bis kita menuju Arafah. Nah, jadi selama perjalanan menuju ke Arafah talbiyah saja terus. Jadi kalau misalnya desre talbiyah zikir sih, membaca korasi itu saja kita lakukan sampai kita di padang Arafah. Jadi kita bermalam di Arafah, menunggu wukuf di sana 1 malam. Jadi besoknya begitu ya
matahari sudah tergelincir ke barat, di situ dimulai khutbah ukuf. Ya, khutbah ukuf. Jadi yang laksanakan khutbah ukuf itu adalah pembimbing haji. Jadi kita ini jamaah hanya mendengar. Ya samalah ceritanya kalau kita dengar khutbah di sini. Ya, hanya materinya beda. Nah, setelah itu kita sholat duhur dan asar, itu kasrah majmu'an. Jadi kasrah majmu'an. Jadi diringkas dijamak lagi. Jadi dua. Jadi niatnya, jadi ya turmatun ilal ngati tarike wa katema sampajan lohoro kasrah majmu'an lori asrae paralu karena Allah. Ya, yakin takak berita. Ya, jadi setelah itu bersalam 2 rakaat, ada yang kamat, kan langsung berjamaah aja gitu. Ya. Jadi sudah itu selesai. Apalagi kita lakukan setelah sholat kasar majmu'an, ya perbanyak doa, perbanyak zikir. Kita doakan semua keluarga. Ya pokoknya jangan ngobrol-ngobrol. Karena pada waktu ukuf itu semua doa itu diijabah. Ya angkaturi kita sebentar ukuf, boy. Langsung ngobrol-ngobrol nih, sembarang cerita. Saya ceri-ceri ini, ceri-ceri enak. Ya Allah. Jadi saya sarankan kepada kita, usahakan perbanyak saja zikir, doa, baca Al-Quran. Ingat semua keluarga, panggil semua naik. Ya panggil semua naik. Jadi malah waktu ukuf itu, yang kami dari HP, tapi dia pegang pidikolnya, dia pegang Gerontu tahun 2008. Jadi saya telepon satu persatu. Ya, saya telepon satu persatu, saya bacakan doa. Saya bilang, kami di situ kumpul, saya bacakan doa. Ada sebentar ukuf kini. Ya, alhamdulillah, ini satu persatu betul saya bawa naik ke tanah suci keluarga. Ya, jadi insya Allah ini lagi umrah, ini karena regulernya puluhan tahun. Jadi saya bilang, kita umrah saja dulu, kita maksimalkan doa, mudah-mudahan bisa haji plus. Kebetulan ada travel yang saya tangani sekarang dan saya pembimbingnya di situ. Kalau NH plus 265 juta, visanya visa Prado. Ya, visa Prado. Insya Allah kalau ada yang berminat nanti saya bawa langsung. Ya, kalau Ibu Taswira siap, ya, saya siap bawa bersama bapaknya. Kalau umrahnya ini insya Allah tanggal 10 bulan 10 sudah lebih 50 jamaah mendaftar ke saya. Sudah lebih 50. Ya anunya sompana 31.500.000. Ya, maka dia tahu Mas Soleh, ya kita lihat dulu hotelnya. Hotelnya di Mekah Pullman Zamzam. Ya, baru pas turun langsung ke latar masjid. Ya, dia nak padat. Jadi bukan reke tawaran reke maka ada mas empo, ya tunggu dulu. Jangan sampai 1 kilo 2 kilo hotelnya, nak padat tuh. Ya, jadi saya karena banyak orang tua, saya bilang satu harga saja. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita kembali bahwa setelah kita ada di Arafah begitu, ya kita menunggu bis mengantar kita ke Musdalifah. Ya. Jadi sholat maghrib, isya langsung dijamak lagi di situ. Ya, dijamak lagi maghrib, isya. Jadi kasar majmu'an. Jadi sholat maghribnya tetap 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat. Itu jamak takdim. Ya, jamak takdim. Jadi sudah selesai itu kita naik di bis. Jadi apa yang dibaca? Ya talbiyah saja. Ya talbiyah saja, dibaca terus. Nah, setelah sampai kita di Musdalifah, ya kita mami di Musdalifah, rata-rata jamaah haji Indonesia itu nanti tengah malam baru bisa berangkat lagi bisnya menuju ke Mina. Jadi tani biro anu taro. Yang penting apa yang dilakukan kalau sampai di Musdalifah, memungut batu-batu. Jadi rata-rata kita di Indonesia itu napar awal. Jadi jumlah batu-batu itu kerikil 49. Ya karena napar awal. Jadi ya batu-batu ipulun ri Musdalifah bu. Ajar pada pajak guru sabu kantong itu. Ya seperti tai kambing. Ya pada tabimbe. Ya atau pada biji cempai. Jadi sudah itu ada lagi bertanya,
Bagaimana Ustaz kalau pas dalam perjalanan dia naganda batuku, apa kembali ke Musdalifah? Tak usah kembali. Cari saja batu-batu di Mina. Kalau misalnya tidak ada lagi di sekitar tenda kita, ya cari lagi di sekitar Jamrah. Mereka tuh tak dengar tuh. Ya, jadi begitu. Jadi tidak ada masalah itu, masalah batu yang penting cukup kita. Nah, setelah kita artinya bunga takam kerekan Rimina, kita langsung ke situ Jamratul Aqabah. Jadi ceritanya begini ya. Jadi ini. Jadi 3. Jadi Jamratul Ula, Usta, Aqabah. Jadi bunga takam ke Rimina, di sini dulu Jamratul Aqabah. Jadi ini dilewatinya. Jadi itu pertama kita malam itu ya, bunga takam. Jadi semua orang lari ke sini, semua kosong ini. Ula, Usta. Jadi Aqabah. Nah, teknisnya kalau kita melontar di Jamratul Aqabah, usahakan kita merapat saja masuk. Tapi itu zikir kita harus ingat terus ya, minta terus pertolongan sama Allah. Ya, jadi kita bisa rapat masuk di tembok. Baru yala di batuta. Ya, jadi 7 kali kita melontar. Nah, apa yang dibaca, apa yang diniatkan situ? Jadi yoro tembok ereke, tania ereke makada yoro setan tania. Hanya bekas nareke totong bisa setan ikoro. Jadi yang diniatkan itu sifat-sifat jata. Ya, sifat-sifat ereke engkari watak kale yoro diniatkan dilemparkan begitu. Jadi atanggar ramane misalnya tuli cereke ambuana ya, dempernya ikoro. Ya, contoh reke ambu ya. Misalnya reke tinggi selera ki makurang pemasukan ada piratunya roh. Jadi artinya semua sifat-sifat jelek yang ada pada diri kita itu diniatkan dilempar. Nah, setelah selesai 7 kali lemparan di situ, kita tahallul lagi. Ya, rangkaiannya reke agak senda ihram haji tadendre. Ya. Jadi kita tahallul bisa di sekitar area Jamrah. Ya, cari saja tempat yang kosong yang strategi dan bisa juga di tenda. Ya, bisa juga di tenda. Jadi kalau misalnya ada kesempatan ya kenapa ditunda-tunda? Ya. Jadi tahallulnya sama lagi tadi waktu kita tahallul umrah. Ya. Jadi sudah itu maka bagi laki-laki bebas. Ya, ini mau pakai solar apa ini? Ya, jadi paling repot kasih itu laki-laki. Ya, bukan main. Ya 2 hari 2 malam itu dia pakai celana. Nah itu biasa kau matindro nih si goro-goro itu we. Tu lima kampara kau kasih mak gora tuh, kasih tapi tuh. Jadi biasa saya sampaikan sama teman-teman, kau kata ita ajak lalo mu tampara nih. Tapi tato tu matu agak gata tu ajak lalo. Itu selalu saya ingatkan itu. Kau kata ita mamak kau nih Pak. Istighfar maki bawa aja tamu kayak. Tampara gitu apa sembari pau. Oh, nah itu tuh kita waktu tahu ya. Ya, pokoknya istighfar saja. Bukan main 2 hari 2 malam ini. Engkator kita tak dengar kanunya bidakna. Masya Allah. Jadi itu perlu juga gini kita laki-laki hati-hati sekali pada cengir reke. Oh di motor ke masapa selepi yang tanpa jahit. Ya, tanpa jahit itu baru diikat Pak. Ya, baru digulung insyaallah aman tuh. Bukan main ini 2 hari 2 malam kini. 2 hari 2 malam. Kalau ibu-ibu gampang makan jam. Yang penting ya dijaga ini muka dengan ini. Tahu ini saja terbuka. Yang lainnya harus tertutup. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi selesailah ya Jamratul Aqabah. Kita kembali lagi ke tenda kita istirahat. Tunggu lagi aba-aba dari ketua rombongan atau ketua kloter. Jadi baru kita pergi lagi ke Jamrah melontar ya hari kedua. Jadi mulai nih Ula, Usta, Aqabah. Jadi 7 kerikil, 7. Jadi 14, 21. Ya, jadi sudah itu ada juga setelah ini turun ke Mekah ambil tawaf ibadah. Tapi harus kembali lagi karena belum selesai jamrahnya. Ada juga yang sekalian Nabi bereskan semua. Jadi tinggalkan Mina, kembali ke Mekah di hotel. Ya, rangkaiannya lagi haji kita itu tawaf ibadah. Ya, jadi ini melimit reke. Kalau misalnya engkau biar kita makasin reke bisa.
Tapi kalau misalnya dek gagal ke komando ke mapakor, ikuti saja dari aba-aba dari ketua rombongan kita atau ketua kloter. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita tinggalkan Mina, ya, jadi selain dari Mina kembali ke hotel kita di Mekah. Nah, jadi satu kita tawaf ibadah. Jadi kita masuk, jadi ini tawaf ibadah tidak pakai ihram nih Pak, ya, ya jadi pakai biasa mani, ya pakai biasa mani. Jadi kita masuk, mulai lagi sejajar dengan Hajar Aswad, keliling lagi 7 kali, sama tadi, ya. Kemudian sudah keliling begitu, sholat lagi sholat sunat tawaf, baru kita sa'i Safa Marwah. Ya, setelah selesai sa'i, ya tahu salah tahallul karena sudah di Mina. Ya, jadi kalau sudah selesai tawaf ibadah, maka selesailah rangkaiannya ibadah haji. Ya, apalagi kita lakukan. Ya, kalau misalnya masih ada di Mekah, ya sholat berjamaah itu kita kejar, bukan main satu kali sholat di sana 100.000 kali. Nah, kalau sudah selesai seperti itu, baru kita menuju ke Madinah. Kalau di Madinah itu kunjungan kita hanya ziarah. Jadi ziarah-ziarah itu tambahan saja, tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Jadi kita sholat arba'in, ya 40 waktu di sana. Ya, kalau memungkinkan 40, ya alhamdulillah. Kalau tidak sampai, ya tidak ada masalah, tidak ada hubungannya dengan haji. Hanya dianjurkan itu 40 berjamaah sholat waktu di sana, karena ada hadis Rasulullah menyebutkan bahwa siapa yang melaksanakan sholat berjamaah 40 kali di Madinah, maka dihapuskanlah dosanya seperti kembali waktu lahir dari perut ibu. Itu paidilanya. Ya alif birin dariki. Selain daripada itu, apa lagi kita lakukan? Ya pergi ziarah di makam Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah berpesan dan lewat hadisnya, siapa yang datang berkunjung menziarahi kuburanku sama halnya dia berkunjung di waktu hidup saya. Jadi hitungan itu menurut pandangan itu pandangan suku kalau lalu kita rekuburu nanabitta tu neita kinabitta. Jadi pada cengi sikapta. Jadi kita bersalam, bacakan doa, bacakan al-fatihah dan seterusnya. Ya, setelah itu kita berkunjung lagi ziarah-ziarah di pekuburan Baqi. Ya, syuhada di sana ada istri Nabi, ada Utsman bin Affan di sana dan beberapa sahabat-sahabat lain. Jadi kita datang di situ hanya bacakan saja doa. Aja dikacocoy sembarang rekin nala batu-batu agak tak usah. Ya, tak usah. Karena ada beberapa kasus teman saya itu setiap berkunjung selalu malah batu-batu. Ya, jadi sekalinya tak sampai di hotel, apa yang terjadi? Itu badannya berat sekali, tidak bisa nangkat. Jadi maka di si kawarana malah saya jadi aja tepus sendiri kan, kada kemagi, kurang malah batu-batu. Lugar nanti ku kampungnya, mata anak dia nulung nak pakai dolina. Jadi nalapor ke dia, maka dengan paling supaya matumbo. Ajak taleh malah sakit itu. Ini kan sudah masuk di tanah haram, ini tidak boleh sembarang kita ambil. Engkau reke pakan ke manu-manu lutu-lutu reke. Iya, itu biasa napungu juga. Maka jangan makin macam-macam. Ya pokoknya kita lewati saja. Pokoknya si kiri tapi pada cengi. Pak dongan atau pada ceng aja nah kacucoy. Ya pada reke kemudian dari apa namanya? Siar-siar di monumennya di Arafah itu Jabal Rahmah yang kalau mereka le pada ke yaro tembok wah cek na tu arah ikut tu jadi angkat mereka nauki koro sembara angkat mereka foto urane makun rai wah maka ada kayak mana perlu biang ini itu kurapat sumit. Jadi kalau misalnya engkau keluarga titip maka dapat TV foto dan menre supaya masih tersialah tahu salah pakai seperti itu engkau pak doangan apa burung pun latala kalau siruntu jodoh tak gampang sekali baca saja doa itu Allahumma la tazirni farda innaka khairul warisin. Jadi nareku kalolo si bawa anak darah bisa kita tambah doa kita pada tasahud terakhir sebelum kita bersalam tambah di situ nareku kalolo sebenarnya elok masih tak reke mak bene malakai. Ya itu doa, itu aman.
Ya, harga auditori ke sujud tersendiri baru dibaca itu curhat bisa diraonda, ya dan lain-lain sebagainya. Ajak mereka kacucu kada fotonya timin rekor, ya itu mengundang kemusyrikan. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi selama di Madinah hanya kunjungan-kunjungan ziarah di kebun kurma, pasar kurma, di Gunung Mahnet, kemudian di Jabal Uhud, itu siar-siar saja mengenal perjuangan baginda Rasulullah SAW. Jadi setelah itu Bapak Ibu, kita siap-siap kembali ke tanah air. Jadi saya sering sampaikan kepada jamaah bahwa pelaksanaan ibadah haji itu paling berat adalah setelah kita pulang dari tanah suci. Yero pogokanna dia sereke ibadah haji dia mana siaga. Yang paling berat itu pemeliharaannya. Konreo ini matu polari tanah bapak cingge harus kita jaga hajita. Ada pengalaman waktu saya di Mekah, kebetulan itu penjaga hotel orang Arab dari Mesir. Saya bincang-bincang, saya tanya beliau, apakah semua orang Arab sudah haji? Apa dia bilang? Lah. Ya. Jadi tidak semua katanya. Jadi saya tanya lagi, kenapa bisa? Kenapa bisa? Jadi disitulah saya dapatkan itu ilmunya. Ternyata orang Arab itu tidak semuanya haji. Nanti umur 40-50 ke atas. Kenapa? Karena dia bilang kalau kita sudah haji pemeliharaannya berat sekali. Pemeliharaannya berat sekali. Jadi iroden nak kita dari kepole dari ke haji, pokoknya pala rapata wala pusuka. Jadi tidak boleh sembarang ngomong. Jadi untuk mengetahui kemabruran haji seseorang, dari rewat ni poleri tanama pacinge, pertama rajin muka loka barajama. Nah ini jadi tanda kemabruran hajinya orang itu ya pencinta masjid, pencinta salat berjamaah. Kenapa saya katakan begitu? Di Madinah ilelu ibarat jamaah itu baru latihan. Jadi latihan. Di Mekah juga begitu. Itu baru latihan semua. Tapang katore ke tahu salah paham, di lalu nama sempajang. Nah padahal boleh haji, kita naik makin ada ini sempajang. Baiklah, dia sempajangku. Satu kali ke salat kata di Masjidil Haram, 100.000 kali ke sempajangku. Jadi apa tujuh ini? Itu namanya salah paham. Itu hanya riwayat saja boleh nabita. Ya, sekaligus juga mengundang kita, memancing kita. Nah sabakutul mondo kira-kira itu dang angin ranking berapa umur tak mondo relino. Ya saya hitung-hitung itu kalau kita satu kali salat berjamaah di Masjidil Haram itu senilai dengan 54 tahun umur. Kita bayangkan 100.000 kali. Nah kalau misalnya kita tinggal 10 hari di Mekah, dia nang kenal mereka salat berjamaah tarikan nih 100.000 kali. Kali 5 baru kali 10 lagi, masya Allah. Ya, jadi itu semua latihan. Jadi ia paterusnya maka mabrur haji natawe nareko na makmur kaki masjid mak berjamaah. Itu di situ tandanya Pak. Ya, jadi mohon maaf ya, ini tanda kemabruran haji. Itulah tadi alasannya penjaga hotelnya karena nanti umur 40-50 baru pergi. Karena itu dia jaga. Nah, terus lagi yang kedua tutur kata. Mitau la di mak beleh. Mitau la di mak beleh. Jadi dari kongkar ke surat-surat tapole tanah marajai. Na pujimu pi mak beleh pau perimunri mapas letu gosip itu tanda mardut hajinya ditolak. Nah, ini hasil dialog saya dengan teman itu penjaga hotel di atas itu dari Mesir. Nah, terus lagi tingkah laku, artinya akhlaknya, hubungannya kepada sesama manusia, tulina jaga ini materu. Jadi itulah tanda kemabruran haji. Jadi itulah sehingga maka
Riase kay mawata pugaw kan nakutu diase lebih mawata papu jagayan tu narekut rewaki. Jadi makanya nih harus betul-betul kita jaga baik-baik kalau mau menjadi haji mabrur ya. Tapi kalau hanya level nabi karo ngaji ibu hajja ya kembali lagi nawaitunya ya, rugilah kalau bukan surga nanti imbalannya. Saya rasa itulah barangkali ya kurang lebihnya mohon diamkan dan mari kita tutup dengan doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanba maghfura. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanba maghfura. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanba maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tuntunan manasik haji yang dilakukan oleh Bapak Ustaz Dr. Haji Abdurrahman. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kami persilakan kepada Bapak Putrada Saji Nurdin Dalai MSI untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Syukur alhamdulillah karena pada malam ini kita semua berada di rumah yang sangat sederhana ini. Tentunya keadaan yang dilakukan adalah duduk bersama mendengarkan tausiah manasik haji. Salawat dan taslim tak henti-hentinya pula kita kirimkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, dalam keberangkatan saya ini bersama dengan putri saya memohon doa restunya. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kalau sekiranya ada hal yang tidak berkenan atau ada tindakan-tindakan saya selama ini yang menyakiti perasaan para bapak ibu, saudara sekalian, teman-teman manatiku, anda di manatiku, anak-anak manatiku, mohon dimaafkan. Kemudian daripada itu, tentunya pada bapak ibu sekalian, kami mohon juga untuk doanya. Mudah-mudahan kami dengan anak saya dalam melaksanakan ibadah haji diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berwujud seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Doktor tadi, mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya akhiri, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Haji Abdurrahman Imanggi atas kesediaannya memberikan manasik haji pada malam ini. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada saudara-saudara kami seluruh malam minggu mana yang hadir mengikuti manasik haji pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semua kita pahala yang berkenan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh